Halo, selamat pagi bersama dengan aku Putri Handayani. Kali ini aku akan ngobrolin soal corona bersama teman saya Evita. Nah, lucunya di sini kenapa aku ngajak ngobrolnya dengan Evita? Karena ini beda sendiri nih dari yang lain. Ya, mungkin ada yang dirugikan, ada yang menghasilkan juga buat dia. Kenapa bisa menghasilkan? Nih, nanti aku akan membahas soal ini dengan dia. Langsung saja kita panggilkan Mbak Evita. Kita panggilkan Cile, panggilkan. Halo Mbak Evita. Hai, Gimana kabarnya nih? alhamdulillah baik-baik saja. Udah 3 bulan di rumah doang nih. Kayaknya hampir 4 bulan ya. Oh ya, ya, Ya almost kan? ya, 4 bulan ya? hampir 4 bulan ya, benar. Oh, benar. Eh, kita langsung aja nih, kita tanyakan apa aja yang mau aku bahas nih sama Evita. Yang satu. Yang satu lagi. Kayak pertanyaan sama apa aja nih yang satu. Nih, pertanyaan pertama. Apa tanggapanmu soal corona? Corona itu ibarat tamu undangan yang nggak diundang. Tahu-tahu nyelonong masuk aja nggak jelas. Celana masuk. Nyelonong masuk, Hmm. ngerepotin, ngerusuh. Nggak kelihatan tapi Nggak kelihatan kerusuhannya tapi itu ya. ngerusuh, ya tapi ngerusuhnya parah banget sih. Dan apalagi ini nggak lucu sih ngerusuhnya. Biasanya kalau rusuh tuh ada yang lucu, tapi ini ngerusuhnya bikin repot semua negara di dunia ya, sampai semuanya jadi kena dampaknya, terutama di bidang pariwisata sih yang parah banget sih, kasihan banget pariwisata dan kuliner. Terus nih, menurut menurut Evita nih, pendapatmu ya, kan ada nih orang di luaran sana itu berpendapat bahwa corona ini adalah sebuah konspirasi yang nggak Ya, tahu ya, ya, antara, ya aku nggak tahu bener konspirasinya di salahnya. mana. Kalau pendapatmu gimana nih soal corona ini? Sebenarnya karena konspirasi ini banyak akar rumput yang mungkin pada awalnya percaya sama virus corona, tapi karena banyaknya suara-suara sumbang, eh, banyaknya apa ya, orang-orang yang nggak percaya, jadi orang-orang mikirnya oke, aku juga nggak percaya deh, corona ini apa sih, orang nggak penting gitu, Mm. orang ini cuman bikin-bikinan pemerintah biar di rumah terus gitu-gitu. Jadi orang semakin bikin prasangka buruk, apalagi dengan ketidakbecusan pemerintah dalam menghadapi virus. Jadi sampai sekarang juga kita belum di rapid test secara massal, kita belum Ya, ditanggulangi secara benar-benarnya lah, nggak kayak negara-negara lain yang mungkin udah sehari bisa kapasitas tesnya 3.000, 5.000, mm, 10.000 seperti ya Korea, seperti negara-negara maju. Tapi kita bahkan sehari aja cuma 500. Padahal kita punya berapa juta orang gitu kan. gila-gilaan ya. Gila, gila banget sih itu. Oke, ke pertanyaan kedua, bagaimana tanggapanmu soal pembatasan untuk new normal ya? Nih, bahwa anak di bawah 5 tahun tidak boleh keluar, ibu hamil dan lansia. Pendapatmu gimana? Tapi kemarin ya aku sempat baca berita bahwa anak di bawah 5 tahun udah diperbolehkan keluar. Ya, ya, ya. Terus menurutmu nih, gimana nih untuk new normal ini? Sebenarnya new normal itu konsepnya agak membingungkan karena kita Hah? tidak pernah normal. Kita tidak dia kita tidak di fase normal, kita di fase yang nggak normal sebenarnya, tapi dipaksakan untuk menjalani new normal, dan orang-orang nggak paham sayangnya. Makanya banyak yang keluar rumah tanpa pakai masker, tanpa tanpa perlindungan diri, tanpa social distancing, beranggapan bahwa oh coronanya udah selesai nih gitu. Sedangkan corona itu nggak pernah capek, dia nggak kayak manusia. Dan sayangnya itu banyak dari orang-orang yang egois, terus ya sayangnya kita nggak tahu kalau kita tuh penular, kita OTG, orang tanpa gejala atau bukan. Orang yang rawan kena pasti adalah orang yang umurnya rentan, seperti balita atau ibu hamil, lansia, itu pasti paling rentan, dan mereka yang em,
paling gampang Kena ya. paling gampang kena dan resikonya paling besar. Maksudnya kalau mereka kena bisa menyebabkan kematian gitu. Apalagi sekarang banyak bayi yang udah kena corona, banyak yang Iya. digendong-gendong terus tanpa sadar ternyata si penggendong itu orang tanpa gejala. Kan sayang banget, Iya. kasihan banget anaknya Iya, baru benar. 40 hari udah meninggal. Benar. Terus anaknya masih balita udah meninggal tanpa sadar kena si corona karena keegoisan orang yang mau megang itu tadi. Iya. Sayang banget. Jadi untuk apa namanya? Untuk hal ini nih, Ya. berarti pemerintah udah sedikit apa untuk mengurangi corona itu lebih menyebar gitu loh. Ya, Gimana ya ngomongnya itu, nggak bisa santai nih sama Evita nih, nggak bisa santai banget ya. ya sebenarnya pemerintah itu juga udah melakukan sebisanya dari kampanye-kampanye juga. Memang masyarakatnya juga yang ngeyel gitu kan. Iya. Memang kitanya juga yang ngeyel. Jadi memang kembali lagi semuanya ke kitanya, bisa nggak menjaga diri satu sama lain. Jangan egois gitu. Nah, ke pertanyaan selanjutnya deh. Ini buat kamu aja. Kerugian dan keuntungan adanya corona buat kamu itu apa? Yep. Oke, kerugiannya sebenarnya kalau dari kerugian mungkin karena saya nggak bisa kuliah lagi ya, nggak bisa kuliah secara normal, harus online gitu kan. Ya kerugiannya ya saya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa main-main sama teman-teman saya. Cuman ketika itu dibandingkan sama orang lain yang mungkin nggak bisa cari nafkah karena corona, jadi seakan-akan apa yang saya rasakan ya bukan apa-apa lah. Maksudnya saya juga masih bisa ada di rumah, saya masih bisa ya ngasih makan diri saya sendiri, alhamdulillahnya kayak gitu. Nah kalau keuntungannya nih, karena kebetulan saya jadi guru les bahasa Inggris, dan sekarang orang-orang di rumah aja ya, jadi mereka anggarannya untuk nongkrong-nongkrong, untuk keluar rumah itu bisa dialokasikan untuk belajar. Nah untuk bulan Juni ini kebetulan kelas saya udah penuh semua karena ini bulan terakhir WFH, work from home, so orang-orang bersemangat banget untuk ikut les bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa mereka nggak keluar rumah, tapi yang penting ilmunya tambah. Jadi alokasi dananya yang untuk bersenang-senang di luar rumah, jadi untuk pendidikan gitu. Benar. Terus buat kamu lebih memilih corona tetap ada atau tidak? Soalnya nih ya, adanya corona itu kamu untung banget gitu loh, setiap bulan kamu menghasilkan jutaan uang gitu. Amin. Terus kalau nggak ada, kalau corona udah nggak ada nih, tapi bakal ada terus gitu kan. Cuma kan ini adanya new normal kan, otomatis kan nanti orang-orang akan beraktivitas seperti biasa, cuman bedanya yaitu harus jaga jarak dan selalu pakai masker untuk keluar kan. Nah nanti kan kamu jadi guru les bakalan sepi dong. Ya oke. Jadi untuk saya pribadi senang nggak senang sih sebenarnya corona, karena kan sebenarnya kasihan juga orang-orang di luar sana. Cuman kalau untuk saya sendiri ya ini menghasilkan uang, jadi ya saya harus ya gimana, saya juga butuh makan gitu. Realistis aja lah, realistis gitu. Dua sisi mata pisau sih sebenarnya jawabannya ya untuk ada corona atau enggak. Karena mungkin kalau saya ada kelas offline mungkin nggak serame kayak gini, karena karena ada corona jadi orang terbatas, dan orang yang les ada dari berbagai kota di Indonesia, dari Palu, ada dari Batam, dari Bali, dari Jakarta. Mungkin ketika kelas offline yang diadakan nggak akan serame ini gitu. Iya benar. Jadi kalau online bisa menjangkau lebih banyak apa orang, banyak orang, terus beda-beda daerah juga bisa betul. Gitu kan. Nah udah cukup pesan untuk teman-teman yang ada di luar dan masyarakat Indonesia, gimana nih buat menjalani new normal?
New normal itu bukan berarti keluar rumah santai-santai tanpa pakai masker dan bisa berkerumun ya. New normal itu tetap mempraktekkan protokol kesehatan seperti ya pakai masker, social distancing minimal 1 meter, 1,5 lah, 1,5 meter. Terus jangan berkerumun lebih dari 10 orang. Kalau bisa keluar rumah seperlunya aja dalam keperluan emergensi. Maksudnya ketika kita butuh makan, kita bisa take away Iya. di restoran mungkin atau di warung-warung. Terus kita beli bahan makanan mungkin. Ya udah, maksudnya jangan terlalu lama misalnya nongkrong-nongkrong di coffee shop. Nah, itu kan mungkin bukan hal yang sebenarnya urgent banget. Iya, Nah, itu kita benar. harus bisa memilah mana yang urgent, mana yang kita memang nggak bisa bertahan hidup tanpa itu gitu. Nah, kerja juga sebenarnya termasuk hal yang urgent karena kita nggak bisa terus-terusan di rumah aja kan. Iya, benar. Cuman ketika kerja juga kita praktekin tuh protokol kesehatan dan setelah pulang kerja ya kita harus langsung mandi dan cuci baju yang barusan dipakai biar menghindari, insya Allah kita kalau ikhtiar ya semoga aman lah ya. Amin. Ya, itu tadi pesan dari Evita. Terima kasih udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol membicarakan soal corona. Hey, Nah, udah gitu aja. Saya tutup dan selamat beraktivitas kembali. hey, bye bye. Bye bye.